Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, yaitu Vito Yajar Rizkullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih dan materi fikih kelas 11 IPS yang saya pelajari dari Ustadzah Dinda, bahwa saya hari ini akan menjelaskan kembali kepada kalian, yaitu apa itu jinayah. Jinayah atau jinayat itu kayaknya sama aja, karena di buku saya, di modul saya, penulisannya adalah jinayat, dan di referensi lain-lainnya ada yang menuliskannya yaitu jinayah. Jadi kalau saya menulisnya pakai kata jinayah karena saya ikut referensi dari lainnya ya. Jadi apa sih itu jinayah? Oke, menurut ya seperti orang-orang ahlinya, waduh orang ahlinya dong. Jinayah itu adalah sebuah hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum syariah. Kalian tahulah apa itu hukum syariah dan di mana tempat-tempatnya yang memberlakukan hukum syariah. Ya, antara lain dan jangan jauh-jauh dan tidak lain dan tidak buka ada di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh dan ada di tetangga kita yaitu negara Brunei Darussalam. Itu adalah salah satu dari daerah yang memberlakukan hukum syariah. Jinayah itu ada hukum dalam syariah atau disebut jinayah ataupun jinayat. Ya terserah kalian mau bicara tentang apa. Intinya sama aja, yaitu hukum syariah. Jinayat itu ada dua, yaitu hukuman untuk para pembunuhan, dan yang kedua yaitu hukuman untuk para penganiayaan. Dan di sini di belakang saya sudah ada yang namanya apa ya? Yang namanya peta konsep yang akan mempermudah kalian untuk memahami. Saya tidak menulis banyak-banyak dalam peta konsep saya karena saya yang menjelaskan. Mohon didengar baik-baik karena saya tidak menulis di belakang, hanya inti-intinya yang saya tulis di belakang. Jika ingin mencatat ya silakan dicatat, dan jika tidak paham diulangi lagi video ini sampai kalian paham. Oke, saya akan menjelaskan dari faktor pembunuhan. Ya, siapa yang nggak tahu yang namanya adalah pembunuhan? Semua orang pasti tahu. Ya, nggak ada sih orang yang nggak tahu namanya pembunuhan. Saya akan menjelaskannya kembali. Pembunuhan artinya ya sudah kalian tahu adalah menghilangkan nyawa seseorang, maupun disengaja ataupun nggak disengaja, bareng-bareng, gerudukan, dewean, pokoknya intinya yang menghilangkan nyawa seseorang itu namanya pembunuhan, meskipun sendirian, gerudukan, ya santet, ya itu namanya pembunuhan. Pokoknya santet sampai mati ya pembunuhan juga. Santet sampai mati coba. Intinya ya itu adalah perbuatan manusia. Ya gak mungkin dong setan membunuh. Gak mungkin. Manusia pasti. Perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, baik dengan alat ataupun tangan kosong, pokoknya yang menghilangkan nyawa dengan benda tajam ataupun dengan benda tumpul, alat mematikan ataupun alat tidak mematikan, pokoknya intinya menghilangkan nyawa seseorang. Sebagian ulama bahwa
Pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan tidak dibenarkan dalam agama Islam ataupun agama lain-lainnya. Yang namanya pembunuhan adalah sesuatu yang berdosa. Mungkin seluruh agama, tidak hanya Islam aja ya, semua agama tidak membenarkan adanya pembunuhan tanpa terkecuali. Ada sih yang membolehkan ya karena di luar pengetahuan. Kita lanjut ke macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan. Mohon maaf kalau nggak kelihatan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja yang seperti saya tadi bilang. Pembunuhan seperti sengaja ya hampir ya ini pembunuhan di tengah-tengah, dan pembunuhan tersalah. Saya akan jelaskan semua itu apa itu pembunuhan sengaja, seperti sengaja, dan tersalah. Pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan, dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang balik, dan yang membunuh ataupun korban adalah orang yang jahat. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niatan menghilangkan nyawa seseorang. Tanpa sengaja, nggak ada niatan, namanya intinya ya itulah. Dan yang terakhir yaitu pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Yang kedua, perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, yaitu perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang. Biasanya kalau yang ketiga ini seperti kecelakaan dalam kerja, biasanya nggak disengaja lupa masang mur gitu, lepas murnya jatuh, biar mati. Terus kita akan lanjut ke larangan. Ini larangan guys. Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam maupun agama lainnya. Maupun agama lainnya juga melarang pembunuhan itu. Tapi kita membahas yang Islam aja ya. Dilarang, sangat-sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak setiap manusia pada umumnya. Firman Allah telah tercantum pada surat Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Ya, itu dia. Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada 2 pihak saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syarat, maka orang yang membunuh maupun terbunuh sama-sama masuk, nggak tahu lah ya, masuk neraka pastinya, tanpa syarat tidak diketahui. Dan telah tertulis di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, pembunuhan dan yang membunuh masuk neraka. Itu yang tidak dibenarkan dalam Islam ya. Dan kita masuk ke
hukuman. Masuk ke hukuman bagi para pelaku pembunuh adalah pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar 3 hak, yaitu apa aja haknya? Hak Allah, hak ahli waris, dan hak orang yang terbunuh. Artinya balasan di dunia diserahkan kepada ahli korban. Apakah pembunuh akan dikisos yang ada di sini, ataupun dimaafkan? Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib membayar diat kepada ahli waris korban. Ini dia. Ini tulisannya dia. Mohon maaf kalau kecil. Ya, gunung ya. Sedangkan mengenai hak Allah akan diberikan di akhirat nanti. Ya, kita nggak tahu ya hukumannya apa nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Apakah pembunuh akan dimaafkan oleh Allah karena telah melaksanakan kafarah? Ini adalah oleh karena melaksanakan kafarah atau akan disiksa di akhir kelak. Mungkin kalian masih belum paham, saya akan jelaskan lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Pembunuhan sengaja, hukumannya itu adalah kisos. Apa itu kisos? Kisos yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Berat pastinya. Dalam hal ini hakim menjadi pelaksanaan kisos. Keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Jangan seperti warga Indonesia ya, main hakim sendiri. Jangan itu. Maka hukumannya ya membayar diat keluarga, denda berat yang diambilkan dari harta pembunuh yang dibayar secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu yang membunuh juga harus menunaikan kafarah. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Apa hukumannya? Ya, pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak dikisos. Ia dihukum dengan membayar diat mughaladzah atau hanya denda berat yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Nggak tahu maksudnya dibayarkan secara bertahap, bahasa simpelnya nyicil. Itu bahasa simpel. Kepada keluarga korban setiap tahunnya 1/3 dari diatnya. Ya, nyicilnya 1/3 per tahun gitu, atau per bulan. Kita tahu berarti 1/3 per bulan kayaknya ya. Oh enggak, di sini tulisannya setiap tahunnya kan ya. I don't know. Selain itu pembunuh juga harus melaksanakan kafarah sesuai dengan sabda Rasul yang ada di hadis riwayat Tirmizi, yaitu barang siapa yang membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka, keluarga terbunuhnya, menghendaki, mereka dapat mengambil kisos. Dan jika mereka menghendaki tidak mengambil kisos, mereka dapat mengambil diat berupa 30 diqah
30 ekor jad'ah dan 30 ekor kifah. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis Rasulullah tersebut merupakan dalil diwajibkannya diat mughaladzah bagi pelaku tindakan pembunuhan sengaja, tanda kutip, yang dimaafkan keluarga korban. Jika yang tidak dimaafkan, ya yang telah saya jelaskan tadi, ulangi lagi videonya. Dan pelaku tindakan pembunuhan semi sengaja. Jadi ya yang kecil aja kayak gitu, apalagi yang berat. Dan yang ketiga yaitu hukuman bagi pembunuh tersalah. Benar. Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar diat mukhafafah ataupun denda ringan, karena kan tidak disengaja ataupun ya yang telah saya jelaskan tadi, yang diambil dari harta keluarga pembunuh dapat dibayarkan secara bertahap ataupun mencicil selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya, bukan setiap bulannya, maaf, salah, setiap tahunnya sepertiga dari dendanya. Ya, kalau nyicil di sini kan per bulan. Kalau hukumannya, kalau dapat hukuman diatnya sepertiga, bukan per bulan, per tahun. Sama aja ya, bisa dihitung per bulan. Dan Rasulullah telah bersabda Rasulullah bersabda, diat hatta itu terdiri dari 5 macam hewan, 20 ekor unta berumur 4 tahun, 20 ekor unta berumur 5 tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2 tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur 2 tahun. Hadis riwayat Daraqutni. Well, ya yang jadi keluarga korban jadi pengusaha unta habis ini. Enggak, bercanda. Selain itu, pembunuhan juga harus melaksanakan kafarat sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 92. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, maksudnya keluarga yang terbunuh. Itu firman-Nya Allah. Jadi ya paten. Dan hukuman bagi pembunuhan secara berkelompok, ya maksudnya bunuh bareng-bareng gitu, dudukan. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Qisas akan saya jelaskan nanti. Hal ini disandarkan kepada pernyataan dari Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang berbunyi dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menghukum bunuh 5 atau 6 yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim atau dengan ditipu di tempat sunyi. Kemudian ia berkata, seandainya semua penduduk Sun'ah secara bersama-sama membunuhnya, niscaya akan aku bunuh semua. Ya itu ucapannya dari
Kore dari Umarnya langsung. Dan kita masuk ke hikmah. Oke, masuk ke hikmah. Ya, hikmah larangan membunuh ya pasti ada dong hikmahnya. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh, yaitu di surat An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, mengutuknya, dan menyediakan azab yang besar baginya. Udah masuk neraka, kekal, murka, mengutuk, azab, 5 in 1. Dan ada dari sabda Rasulullah yang berbunyi, pembunuhan sengaja hukumannya adalah qisas, kecuali jika wali korban memaafkan. Dari hadis riwayat Abu Hurairah. Penerapan hukum yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Well, ya, harusnya gitu sih, biar ada efek jerah lah ya. Dan kita masuk ke hukuman bagi para penganiaya. Penganiayaan ada di sini, ya, penganiayaan. Ya, mohon maaf kalau nggak kelihatan. Oke, saya minta biar kelihatan. Soalnya warnanya cerah. Mohon maaf. Dan ya, siapa yang nggak tahu apa itu penganiayaan? Well, penganiayaan adalah perbuatan pidana, tindakan kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Macam-macam penganiayaan ada banyak. Salah satunya penganiayaan dibagi menjadi banyak. Ada 2, yaitu penganiayaan berat dan ringan. Nggak ada penganiayaan sedang ya, nggak ada. Masuk berat sama ringan, udah kamu masuk mana itu udah nggak ada sedang-sedangan. Yang pertama, penganiayaan berat, yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut. Ini bisa dimisalkan kalian menganiaya seseorang, nah korbannya itu auzubillah min dzalik mengalami kelumpuhan ataupun ya amputasi, kelumpuhan atau salah satu organnya tidak berfungsi, itu termasuk, itu tanda kutip belum meninggal ya. Kalau meninggal sudah masuk ke pembunuhan. Ini masih penganiayaan, masih hidup, dan hilangnya anggota organ ataupun anggota tubuh, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta, ya, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan. Ya, cacat ringan misalnya ya cuma bisa disembuhkan lah ya, bisa disembuhkan tapi dengan waktu yang tertentu. Seperti melukai yang menyebabkan luka ringan, melukai beset tangan pun itu juga dimasukkan penganiayaan, bukan bercanda. Penganiayaan ini sudah masuk.
Jadi kalau bercanda sama teman-teman, sama orang lain, mohon dilihat apakah itu masuk penganiayaan apa tidak. Dasar hukum tindakan penganiayaan, perbuatan penganiayaan merupakan kepada orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang. Apapun itu alasannya, tanpa dibenarkan dalam Islam dilarang. Larangan buat aniaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Allah telah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 45, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka pun dengan kisos. Surat Al-Maidah ayat 45. Allah sendiri pun telah melarang kita untuk menganiaya seseorang. Ya, jangankan menganiaya. Allah telah berfirman kepada umatnya melalui surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilang bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram itu ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam 4 bulan. Bahkan menganiaya itu pun dilarang. Dan juga ada di surat Al-Baqarah ayat 257, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran dalam cahaya iman. Jadi iya, menganiaya itu dalam kegelapan. Jadi jangan ya. Jangan, gak enak menganiaya itu, gak enak. Bener, gak enak. Percaya sama aku, gak enak. Udah, no debat, wes, gak enak pokoknya, wes. Dan ya seperti janji saya tadi, saya akan menjelaskan apa itu kisos. Kisos adalah memotong atau artinya kisos itu memotong atau berasal dari kata bahasa Arab yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalas atas perbuatannya menurut syara. Kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku, pembunuh maupun perusak ataupun penghilang fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Ya, kalau dilakukan dengan sengaja ya kisos. Macam-macam kisos itu ada 2. Kisos pembunuhan dan kisos anggota badan. Hukum kisos ada di surat Al-Maidah ayat 45 yang telah saya bacakan tadi, yang intinya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, telinga dengan telinga, luka-luka dengan luka-luka. Adapun kisosnya, intinya itu, pokoknya intinya 1:1. Kamu bunuh orang, bisa-bisa kisosnya kamu yang dibunuh. Kamu menghilangkan telinga, bisa-bisa kisosnya telingamu yang hilang juga. Wah, kamu menghilangkan mata, bisa-bisa matamu juga hilang. Kalau kisos, syarat-syarat kisos itu ada banyak. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya.
atau orang-orang yang benar-benar baik. Jika seorang mukmin membunuh orang kafir, orang murtad, ataupun pezina yang sudah menikah, ataupun seorang membunuh, maka dalam hal ini hukum qisasnya tidak berlaku. Jadi intinya ini yaitu antara muslim dengan muslim. Jika antara orang agama selain dia, tidak benar. Di sini kafirnya ada dua loh, yang telah saya sebutkan, adalah kafir harbi dan kafir dhimmi. Apa itu kafir harbi dan dhimmi? Kafir harbi adalah kafir yang melakukan tindakan kezaliman kepada kalangan muslim hingga sampai pada tahapan memerangi. Seorang muslim yang membunuh kafir ini tidak diqisas dan tidak dikenai hukuman apapun. Maksudnya kafir harbi itu ya peperangan. Dan kafir dhimmi adalah kafir yang berada di bawah kekuasaan penguasa muslim dan berinteraksi secara damai dengan kalangan muslim. Penguasa muslim berhak menghukum seorang muslim yang membunuh kafir dhimmi. Semakin jelas di sini bahwa pada prinsipnya seorang muslim harus menghargai siapapun, termasuk juga kalangan non-muslim, selama mereka tidak berniat menghancurkan dinul Islam dan menjalimi kalangan muslim. Yang kedua yaitu pembunuhnya sudah balik dan berakal sehat. Dan yang ketiga, ya kali orang gila dihukum, dia gila bro, gila, tidak tahu apa-apa. Dan ya kali anak kecil membunuh, itu pun kalau nggak disengaja ataupun ada yang menyuruh. Dan yang ketiga, pembunuh bukan bapak. Bapak, berarti ibu enggak dong? Bukan itu maksudnya. Maksudnya dari pembunuh bukan bapak yaitu orang tua. Dari terbunuh jika seorang bapak ataupun tanda kutip orang tua membunuh anaknya, maka ia tidak diqisas. Telah disabdakan oleh Rasulullah, tidak dibunuh seorang bapak, orang tua yang membunuh anaknya. Riwayat Tirmizi. Umar bin Khattab dalam satu kesempatan juga berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh bapak atau orang tua diqisas karena sebab membunuh anaknya. Jadi riwayat At-Tirmizi. Dalam hal ini hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepada orang tua tersebut, semisal mengasingkannya ke dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lainnya yang dapat membuatnya jerah. Jadi orang tua membunuh anaknya tidak diqisas, tapi diasingkan di penjuru terpencil di dunia, di ujung dunia kalau bisa, ataupun hukuman-hukuman lainnya yang membuat orang tua tersebut jerah. Yang keempat yaitu orang yang dibunuh secara dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, yang telah difirmankan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Dan yang kelima, qisas dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi, hidung dengan hidung, kepala dengan kepala, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, ginjal dengan ginjal, jantung dengan jantung. Well, pokoknya 1:1.
Masa sih Yesus gak ada imannya? Pasti ada. Imannya yaitu dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan, tidak semena-mena, dan dapat memelihara keamanan dan ketertiban, dan juga dapat mencegah pertentangan dan permusuhan dalam mengundang terjadinya pertumpahan darah. Kan kayak satu ini ini mati, kelompok ini nggak terima, ya perang lagi, jadinya perang. Dia tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak. Dan yang apa itu? Nah, ayo sini ikut di video. Oke, halo guys, gitu bilang. Halo guys. Nah, ya, dan yang keempat yaitu diat. Halo, gitu. Nah, diat adalah secara bahasa, diat yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidananya jinayat kepada korban kejahatan ataupun walinya, atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Maksud disyariatkan diat adalah mencegah praktik pembunuhan, penganiayaan terhadap seseorang yang sudah semestinya mendapatkan jaminan perlindungan. Oke? Bilang oke. Oke. Oke guys, gitu. Waalaikumsalam. Sebab-sebab ditetapkan diat. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh ataupun keluarga. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan tersalah. Yang keempat, pembunuhan lari, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Jadi, ya, ada tulisannya. Ayo duduk. Benar. Iya. Jadi, dia dibebankan kepada keluarganya. Kepada keluarganya, bilang gitu. Di kamera. Kepada keluarganya. Yang kelima, kisos, sulit dilaksanakan. Nah, ini terjadi pada jinayat alam madunun nafs, tindakan pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menggunakannya. Macam-macam diat ada banyak, yaitu diat mughaladzah atau denda berat, yaitu dengan 30 hikoh untuk unta betina berumur 3-4, 30 jadza'ah unta betina umur 4-5, 40 unta tifah, unta yang sedang bunting. Pembunuhan. Dan kita lanjutkan lagi. Yang wajib membayar diat mughaladzah adalah keluarga. Pelaku tindakan pidana pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh keluarga korban. Dalam hal ini diat harus dikembalikan kepada diambil dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai kisos. Lalu pembunuh secara sengaja diat mughaladzah pada kasus pembunuhan seperti sengaja ini dibebankan kepada keluarga pembunuh dan diberikan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama 3 tahun. Oke. Tahun dibayar sepertiga setahun. Halo bos. Dan pelaku pembunuhan di tanah haram Mekah
ataupun Ashhurul Hurum, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, atau pembunuh yang dilakukan secara terhadap haramnya. Diat mukhafafah atau diat ringan antara lain 20 unta betina berumur 3 sampai 4 tahun, 20 unta betina berumur 4 sampai 5 tahun, 20 unta betina lebih dari 1 tahun, 20 unta betina umur lebih dari 2 tahun, dan 20 unta jantan berumur lebih 2 tahun. Oke. Yang wajib membayarkan diat mukhafafah yaitu pelaku pembunuhan bersalah yang bisa diancur selama 3 tahun, setiap tahunnya sepertiga dari diat. Pelaku tindakan pidana yang berupa mencederai anggota tubuh atau menghilangkan fungsi manfaat yang dimaafkan oleh korban keluarganya. Diat karena kejahatan melukai ataupun anggota badan wajib hukumannya apa? Wajib membayar 1 diat berupa 100 ekor unta apabila seorang menghilangkan anggota badan tunggal seperti liga, hidung, dan gimana? Atau sepasang anggota badan, sepasang mata, sepasang telinga, sepasang hidung, sepasang tangan, dan lain-lainnya. Wajib membayar setengah diat berupa 50 ekor unta jika seorang memotong salah satu anggota badan yang terpasang, semisal ada 1 tangan, 1 telinga, 1 kaki, 1 mata. Dan yang ketiga, membayar sepertiga diat apabila melukai anggota badan seperti sampai organ, dalam misalnya melukai kepala sampai otak. Yang keempat, membayar 15 ekor unta seseorang melukai orang lain sehingga menyebabkan kulit yang di atas di atas tulang terkelupas. Dan wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain sehingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus. Setiap jari dihitung 10 ekor unta. Jadi 1 jari kalian dihargai 10 unta. Ya, jangan khawatir. Kalau di Indonesia sih enggak sih. Dan yang keempat, membayar 5 ekor unta untuk bagi seorang yang melukai orang lain sehingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Dan setiap gigi itu 5, 10, 15. Hitung sendiri gigi Anda. Ataupun teknik pembayaran diat, jika dia tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka ia bisa digantikan dengan uang seharga unta tersebut. Ya, jika di Indonesia tidak ada unta, kalian bisa membayarnya dengan uang. Pasti dong ada hikmahnya, pasti. Hikmah diat itu, hikmah terbesar ditetapkan diat adalah mencegah pertumpahan darah melati seperti kisos, serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindakan pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Dan yang terakhir adalah dari ini tadi apa? Ini yang warna hijau, kafaro. Apa itu kafaro? Kafaro yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Dan pokoknya yang melanggar. Kafaro merupakan asal dari kata kuf yang artinya tertutup
maksudnya tertutup hatinya, sehingga orang berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i. Sedangkan secara istilah kafarah adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafarah merupakan tanda taubat kepada Allah dan menebus dosa. Macam-macam kafarah ada banyak, yaitu yang pertama kafarah pembunuhan. Agama Islam sangat melindungi jiwa, yang seperti saya jelaskan tadi, jiwa. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab-sebab yang dilegalkan dalam syariat. Karenanya seorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan, yaitu diqisas atau membayar diat, ia juga diwajibkan membayar kafarah. Kafarah bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa selama 2 tahun berturut-turut. Jadi jika bertepatan pada bulan Ramadan, ya 3 bulan berturut-turut. 2 untuk membayar kafarah, 1 untuk bulan Ramadan. Jangan dicicil, sudah ada keterangan berturut-turut. Dan yang kedua adalah kafarah zihar. Zihar adalah perkataan seseorang suami kepada istri, kau bagiku seperti punggung ibu. Pada masa jahiliyah, zihar dianggap sebagai halal. Akan tetapi setelah syariah Islamiyah turun, ketetapan hukum zihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyah dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa zihar bukanlah halal, dan pelaku zihar wajib menunaikan kafarah zihar sebelum ia melakukan hubungan suami istri, yaitu hubungan suami istri. Yang ketiga yaitu kafarah melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Kan itu hukuman bagi yang melanggarnya, kan ada hukum-hukumnya di bulan Ramadan, kan kalian telah mempelajarinya kan. Jadi ini hukumannya yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan di bulan Ramadan, sama dengan kafarah zihar ditambah qadha sebanyak jumlah mereka melakukan hubungan di siang hari di bulan Ramadan. Kafarah melanggar sumpah, yaitu yang kafarah bagi orang yang bersumpah atas nama Allah. Jadi teman-teman yang suka sumpah-sumpahan demi Allah, dipikir lagi sebelum Anda harus membayar kafarah. Pelanggannya adalah memberikan makan kepada 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika ketiga tersebut tak mampu dilakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari secara berturut-turut. Dan yang kelima, kafarah ilah. Kafarah ilah adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya dalam masa tertentu. Misalnya perkataan suami kepada istrinya mengatasnamakan Allah. Misalnya, demi Allah aku tidak akan menggaulimu. Konsekuensinya yang muncul karena ilah adalah suami membayar kafarah ilah yang jenisnya sama dengan kafarah yamin atau melanggar sumpah. Sama. Dan yang keenam, kafarah karena membunuh binatang buruan pada berihram atau sedang menunaikan haji
kan atau di menunaikan haji ataupun ihram kan ada larangan untuk membunuh hewan. Nah, jika kita membunuhnya kita akan mendapatkan kafarah, yaitu memberikan mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberikan makan kepada orang miskin ataupun berpuasa. Itu pun sudah diatur sama Allah. Dan pasti kafarah juga ada hikmahnya. 5 kafarah. 1. Manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Yang kedua, menuntut manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindakan maksiatnya yang ia lakukan. Yang ketiga, menstabilkan mental manusia hingga ia merasa ketenangan diri karena tuntunan agama. Membayar kafarah telah digunakan. Tenggorokan sampai kering. Ya, itu saja yang saya jelaskan dari apa itu jinayah dan sebab-sebabnya. Jika kurang jelas silakan diulangi lagi videonya. Jika ingin bertanya ya silakan. Saya akan terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.